Salah satu penyebab kefakiran, baik fakir harta maupun fakir yang lainnya, fakir kesehatan, fakir ilmu dan lain sebagainya. Apa berikutnya? An-naumu uryanan idlam yastatir bisyai'in. Dia tertidur tanpa sehelai kain pun. Kabayang tuh, Pak? Tidur bubuligir, teu make kain selemar-lemar acan. Meskipun kamarnya dipoekan. Kamar gelap aja. Lampu dipoekan. Cetna hidung. Kacaribena hidung. Wah, serba hidung bukan nama kamar nate. Terus mana teh sare, teu make baju sama sekali. Telanjang bulat. Maka kata Nabi, orang seperti itu tidur dalam keadaan tanpa selai pun penutup, maka akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, semoga di subuh yang berkah ini menjadi wasilah kita semua. Yang pertama, semoga diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga seluruh kekurangan kita selama menjalankan ibadah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang salih dan salihah, yang berbakti kepada orang tuanya, keluarganya, nusa bangsa dan agamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kita masih tentang a'dzarus shalah, yaitu seseorang dianggap tidak berdosa ketika meninggalkan sholatnya dengan alasan dua perkara. Nah, baru satu poin yang kita bahas, yaitu karena tertidur. Nah, ketika orang tertidur lalu dia meninggalkan sholatnya, maka dia tidak berdosa. Lalu bagaimana status sholatnya? Apakah harus diqodho atau tidak? Nah, ini hadis Nabi ini. Ada satu hadis yang mengatakan la qodho'a fi sholah, tidak ada qodho dalam sholat. Betul tidak? Betul. Tapi untuk siapa? Nah gitu pertanyaan teh. Tidak ada qodho sholat untuk siapa? Untuk perempuan yang haid, yang wiladah, yang nifas, itu tidak ada qodho. Itu. Sedangkan bagi orang yang selain itu, wali khabarin lis sahihaini, ini Bukhari Muslim riwayatnya. Oh, man nama an salatin, pakai Sundanya mih gerangan ya Indonesia berada kagok. Man sing sahajal ma nama anu perem ieu si jalma an salatin ninggalkeun salatna, au nasiyaha atawa hilap, falyusalliha idza dzakaraha. Oh, rawahu Syaikhani Bukhari Muslim. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, nah, karena apa? Karena tidur, au nasiyaha atau lupa, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka qodholah sholat itu ketika dia ingat. Misalnya bapak teh kesiangan subuh, bangun jam 6 karena sekarang subuhnya kan lebih awal, jam 4 lebih. Bapak teh kesiangan bangun jam 6. Kira-kira masih bisa sholat subuh? Geus teu bisa atuh kumaha teh paean? Bisa sebayak subuh na oge gitu. Jadi dia judulnya bukan sholat subuh, tapi mengqodho sholat subuh. Niatna kumaha? Hati-hati. Kalau niat sholat di waktunya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan.
Nah, kalau adaan Pak, itu sholat di waktunya. Adaan. Kalau sholat di luar waktunya alias kodok, satu karena ketiduran, dua karena lupa, maka bukan adaan kalimatnya. Usolli fardhos subhi rok'ataini mustaqbil kiblati kodoan lillahi ta'ala. Bukan adaan, awas. Kodoan. Kenapa kodoan? Karena dia sholat di luar waktunya. Tapi selama dia betul-betul, satu karena ketiduran, dua karena lupa, dia tidak berdosa. Bagaimana kalau dihaja? Tinggalkan sholat dihaja. Maka konsekuensinya dia harus karantina dulu di neraka. Telami, cuma 2000 tahun lah. Jangan 2000 tahun. Kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, konsekuensi 2000 tahun neraka. 2000 tahun tidak lama lah, 2000 tahun. Tapi 2000 tahun akhirat, bukan 2000 tahun dunia. Satu hari di akhirat, 1000 hari dunia. Ada kali sabaraeun. Jabaning dina surah Al-A'la jelas. Penghuni neraka itu tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Allah hancurkan badannya sampai sekarat, hidupkan lagi. Allah hancurkan badannya sampai sekarat, hidupkan lagi. Tak sedetik pun dia merasakan keringanan dari siksaannya. Kita luka, terbakar, paling sakit hanya 1 jam, 2 jam. Kesananya sudah diobati, mereda. Tapi siksa neraka tidak ada redanya. Jadi tidak ada 1 detik pun yang membuat dia reda. 1 detik, Pak. Terus saya pernah baca tuh di buku, kalau tidak salah Al-Kabair nama bukunya. Al-Kabair itu kitab tentang dosa-dosa besar. Nah, Al-Kabair itu. Jadi penghuni neraka itu tidak bisa melihat orang lain disiksa. Jadi dia disiksa seakan-akan sendirian. Padahal banyak gitu. Saking legana neraka. Luar biasa. Barade karantina mah? Barade karantina? Nyimpang heula barade nyimpang sekedap we. Payan barade nyimpang heula mah? Ulah si kecil balang sama nyimpang na kabarung sangu urang. Tah, Kang Adi, saya begini kasusnya. Bangun kesiangan, gitu kan? Tapi jam kantor sudah hampir masuk nih. Maksudnya kalau saya sholat dulu, nanti kebagian macet ke kantor telat. Nah, konsekuensi potong gaji kan biasanya. 1 menit seberapa potongannya? 50.000, 90.000 aya nggak pindah 90.000 dah. Namun 1 menit na telat. Bagaimana kalau begitu? Nah, fa illam yatadzakkarhu, maka lamun teu inget ieu jalma, maksudna teh dia pas bangun teh bener-bener lupa we ieu mah. Bahwa dia teh belum sholat subuh. Tiba-tiba langsung siap-siap we mandi dan lain-lain. Ingat-ingat geus di kantor. Astagfirullahaladzim. Belum sholat subuh saya teh da rusuh teh apa sieun ka kantor kesiangan dan lain-lain. Tah, fa illam yatadzakkarhu, maka kalau misalnya dia nanti tidak ingat sama sekali, ya itu satunya, catatan 1. Masalah pertama. Masalah kedua, au yatadzakkaru wa lam yaqdir ala fi'lihi. Yang kedua mah dia ingat, tapi walam yakdir ala fi'lihi. Yang tadi teh, kalau saya ke air dulu, saya sholat dulu, saya kebagian macet. Udah bisa prediksi kan macet Bandung jam berapa. Terus kan mana teh, saya sholat dulu, belum lagi sholat 5 menit misalkan. Saya ke kantor telat nih, takut dipotong gaji dan lain sebagainya. Nah, berarti itu kategorinya walam yakdir ala fi'lihi. Nah, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka lam yakdi wa yaqidihi mata tadzakkarahu
walau fi waqtil kirohah. Maka kodolah sholat itu untuk kasus yang pertama pas dia sudah ingat. Kebayang kan ini pertama kasusnya bangun kesiangan, langsung kacai bersih-bersih dan lain sebagainya. Ini ke kantor, di kantor karek ingat. Nah, maka selesaikan dulu pekerjaan kantornya, baru dia mengqadha sholatnya. Pertama. Anu kedua, ingat mah ingat. Gitunya, saya belum sholat nih. Kan wajib qadha riwayat Bukhari Muslim. Kapan mengqadhanya? Ketika dia sudah sampai di kantor, gitu kan? Pekerjaannya sudah selesai, lalu dia laksanakan sholatnya. Jadi hampir sama. Meskipun nih walau fi waqtil kirohah, meskipun dia sudah masuk waktu makruh. Kapan waktu makruh teh? 10 menit sebelum adzan berikutnya. Maksudnya mau adzan lohor ya. Kita kan duhur nih, ceritanya geus kerja jam istirahat kantor kan. Kita sholat duhur biasa karek inget tah, oh ini sholat subuh. Sedangkan waktu sudah masuk waktu makruh, yaitu 10 menit sebelum ada nasar, sholat. Datang mengqadha subuh dan sholat lohor gitu. Kebayangnya? Paham? Bisa asli paham ya? Bisa terjadi ke bapak atau ke ibu suatu saat, tidak usah ragu. Aduh, saya belum qadha sholat ini dosa atau enggak. Pan iya ya keteranganana. Jadi lamun baru ingat, ya silahkan kau qadha langsung. Tapi kalau kau masih dalam keadaan hajat tertentu, selesaikan dulu hajatnya, baru kau laksanakan qadanya. Begitunya. Jitah. Bapak sekretaris ada? Iya, mantap lah. Wasekjen. Terus, catatan penting. Ini, kita ulang dulu sebentar ya, sebelum ke pembahasan yang baru. Orang dikatakan udzur sholat kalau tidurnya kapan? Sebelum waktu sholat masuk, ya kan? Idza nama qabla, idza nama qabla duhuli waqti fafatathu sholatu fala itsma alaihi. Orang yang tertidur sebelum waktu sholat dan dia kehabisan waktu sholatnya karena tibra teuing, maka tidak ada dosa untuknya. Selama dia sudah ikhtiar dulu, catatan teh alarm sudah dinyalakan, sudah nitip amanah ke istri tolong dibangunkan. Pek teh istrina lupa, alarm teu kadenge, berarti berat teuing, maka tidak ada dosa untuknya. Jadi gitu Pak maksudnya ketiduran teh tidurnya sebelum waktu sholat gitu maksudnya teh. Bagaimana kalau sudah masuk waktu sholat dia tidur boleh tidak? Boleh, tapi catatan nih. Wa amma innama ba'da duhulihi fa in alima annahu yastaghriqul waqta. Siapa yang tidur setelah waktu sholat masuk sedangkan dia tahu bahwa kalau dia tidur dulu dia akan kehabisan waktu sholat alias tibra teuing karena capek, maka haruma alaihin naumu. Haram baginya tidur dulu. Arias halus apa dulu? Salat heula. Dan geus ku wudu mah insyaallah leungit. Maka bagi ibu-ibu yang suaminya tidur setelah waktu salat masuk, wa yajibu aiqadu man nama ba'dal wujubi. Ibu wajib membangunkan suami yang tidur setelah waktu salat masuk. Ibu tengah bangunkan, ibu berdosa. Membiarkan suami meninggalkan sholat. Hati-hati. Ya. Jadi wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu sholat. Bagaimana kalau dia tidurnya sebelum waktu sholat? Wa yusanu disunatkan. Apa? Aiqadu man nama qoblal waqti. Yaitu membangunkan orang yang tidur sebelum waktu sholat masuk. Membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu sholat wajib. Membangunkan orang yang tidur sebelum waktu sholat masuk itu hukumnya sunnah. Nah, itu rangkuman anu kamari. Hadis Nabi mengatakan, lah ini satu lagi yang pekan yang lalu,
La yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birru, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbin, tidak ada yang menghalangi rizki kecuali dosa, gitu kan? Termasuk wa kathratun naumi tujibul faqra, dan orang yang banyak tidur maka dia akan diwarisi kefakiran. Nah, ini yang baru nih. Hadisnya masih panjang, Pak. Bapak Sekretaris siap? Ini materi lanjutannya. An-naumu uryanan idlam yastatir bisyai'in. Salah satu penyebab kefakiran, ini masih bab tidurnya. Salah satu penyebab kefakiran, baik fakir harta maupun fakir yang lainnya, fakir kesehatan, fakir ilmu, dan lain sebagainya. Apa berikutnya? An-naumu uryanan idlam yastatir bisyai'in. Dia tertidur tanpa sehelai kain pun. Kebayang tuh, Pak? Tidur bubuligir, teu make kain selemar-lemar acan. Meskipun kamarnya dipoekan. Kamar gelap aja. Lampu dipoekan. Catna hidung. Kaca ribena hidung. Wah, serba hidung we bukan nama kamar nanti. Terus mana teh sare, teu make baju sama sekali. Telanjang bulat. Maka kata Nabi, orang seperti itu tidur dalam keadaan tanpa selai pun penutup, maka akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Makanya Bapak Ibu, punten-punten di sini kalau ada yang anaknya mau menjelang pengantin baru, mohon maaf nih, ini adabnya. Jadi ketika akan berhubungan suami istri, meskipun sudah bebas dihalalkan, tetap ada adab yang harus diperhatikan, yaitu harus tertutup selimut. Najan dinu poek, najan dipoekan, najang batana hidung kabeh segarupa anggar we. Ada adabnya, begitu. Gitu. Maka ulama tah teuing kata kabuka ieu nasibutna. Berikutnya wal aklu junuban. Nah, ini hati-hati nih. Bagi orang yang sudah junub, baik itu suami istri, pengantin baru, kalau ibu-ibu junub karena haid biasana, terus ibu teh makan, tapi dalam keadaan masih junub, belum adus maksudnya, maka kata Nabi itu mewaris kefakiran. Hati-hati. Jadi makan itu bagusnya mah dalam keadaan suci. Jadi wayana bapayan adus heula, adus heula karek makan. Ya mau geus hubungan suami istri, udud heula, geus udud teh ngopi. Hareupeun ieu mah nongkrong, bari ngopi syuuk keningnya jeung kulu bui. Itu semua mewaris kefakiran. Baik fakir harta, baik fakir kesehatan, baik fakir ilmu dan sebagainya. Awas, fakir teh lain fakir harta wae Bapak Ibu. Bisa jadi fakir kesehatan, Allah ambil kesehatannya. Hati-hati. Jadi kata Nabi, wa aklu junuban, kau makan dalam keadaan junub belum bersuci, maka itu mewaris kefakiran. Itu. Ada istilah kolot orang tua dulu. Beakeun sangu teh bisi ceurik. Pernah dengar istilah itu? Bisi ceurik eta sangu habiskan nasinya, nanti nasinya nangis. Cek urang teh naon hubunganna mah sangu ceurik. Ah, iya ayat hadisna. Wa tahawunu bi isqatil maidati. Kita atuh bahasa Indonesia teh naon nya euy. Lamun nasuna nama ngagagabahkeun, menyepelekan tah. Kita menyepelekan sisa-sisa makanan dan bi isqatil maidah, membuang makanan itu ke tempat sampah, ke tempat yang kotor, bukan dikasihkan ke ikan atau ke ayam ya, makan enggak mubazir, makan dimakan oleh makhluk yang lain. Ieu nepikeun kasih sama makanan geuninnya dikeresekan, piceun di kantong sampah. Maka eta teh mewaris kefakiran.
Matak makanan teh habiskan Pak, ini ada hadisnya. Kita menyisakan makanan dan makanan itu tidak dimanfaatkan untuk hewan yang lain sepertinya nanti ayam, terus bebek, entok dan lain-lain lah. Eta makan dimanfaatkan ini berarti. Ieu mah dibuang we geuning kana tong sampah. Maka eta teh mewaris kefakiran. Matakna lamun kanu parasmanan ya ngambil nasi mah sedikit we paha tong loba-loba teuing. Daging naon loba. Udah sanggup mah sakitu-kitu kan ya rasana sanggup mah. Nasi mah sedikit we, lah sedikit we. Ngan topping anu kudu banyak wayan. Nah, rendang eta terus nanti ayam suwir terus sayur, buah eta nu kudu banyak mah. Bapak dan ibu menyepelekan sisa nasi dan membuangnya, kata Nabi akan Allah karuniakan kefakiran untuk dirinya. Matak betul tuh bahasa orang tua baheula beakeun sangu teh bisi ceurik sanguna tah eta maksudna orang tua teh daya hadisna cuma make bahasa kitu orang tua kita dulu agar kita mau memakannya. Soalnya lamun budak leutik dibere hadis lieureun budak leutik mah. Kata Rasul begini mah ngartieun budak mah. Geus we kata ieu habiskan nasinya bisi naon? Bisi nangis sanguna gitu. Ini untuk ibu-ibu, dengarkan. Khusus ibu-ibu, dan bapak-bapak moal. Waharku fashril basoli wa farthi thaumi. Awas. Kata Nabi, membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Duh, kanaon maksud Nabi kita apa? Ngancak Nabi nak gitu-gitu weh pokokna mah. Cek Nabi nggak boleh kamu bakar kulit bawang merah dan bawang putih diduruk kurang teh. Tidak boleh. Buang we langsung. Kang Adi non alasanana, duh kata apalah bige cek Nabi kitu-kitu enggeus tong lobananya. Itu ibu-ibu awas hati-hatinya, ibu beres masak, beres masak, kan suka ada sisa nanti keretan bawang berem jeung bawang bodas. Nah itu kumpulkan, buang, jangan dibakar. Itu mewaris kefakiran. Lanjut. Ini masih panjang hadisnya. Wa kansul baiti lailan. Sasapu tengah peuting. Awas. Nyapukeun rumah urang teh tengah peuting sasapu imah mempeng nyase cenah budak geus pareureup lain alus eta teh mewaris kefakiran. Oh, sasapu tengah peuting. Isuk-isuk sasapu mah. Ya kecuali kalau daruratnya lamun diantep bisa banyak sireum eta beda judul, bersihan heula we eta. Baru yang lain nanti nyusul. Komo sasapu tengah peuting dia dihareupeun imah. Awas tah hati-hati. Bapak tengah malam dari mulai maghrib maksudna sampai ke subuh, bapak ibu sasapu hareupeun imah. Cobaan we teu percaya mah. Tengah peuting anu datang dah. Ya jangan we. Si bapak balik gawe sudah teh. Susana kita datang bejana abi mah si teu percaya cobaan we. Maksudna teh mengundang jin eta teh. Bapak Ibu sasapu tengah peuting. Tengah malam sok cobaan teu percaya. Datang Susana tak ka rumah. Nyampur ngajak ulin. Saya pernah Pak, saya dulu kan masuk Cipasung 2001. Berarti 23 tahun yang lalu. Cipasung waktu itu masih kampung. Wah, super kampung lagi. Masih gunung-gunung, Tangkalawi, Kebon Awi lah. Tengah malam, Pak. Waktu saya sakit, saya nggak ngaji. Yang lain pada ngaji ke madrasah, saya nggak ngaji. Kebetulan kobong abdi teh kobong pangangkerna apa ya? Nah, disebut angker. Jadi ada santri senior yang mau menikah, kecelakaan. Meninggal, pulang dari pesantren, meninggal di jalan. Pakai motor, meninggal. Jadi angker, sekolah penampakan. Puting-puting, Pak ya. Pertama, hal angker nate. Aya suara nimba. Tahu kan suara timbaan? Suara kumaha kan? Krek, krek. Padahal saya tahu pisan di sekitar asrama saya tidak ada sumur. Aya suara eta awal nate. Krek, krek. Wow, muring kaki bulu kelek ya. Muring kaki lu punuk.
Wah, cantik euy penampakan yo disuruh abis itu ku kieu Pak Beni, ku sarung gitu disuruh da sieun atuh ka SMP kelas 1 atuh. Oh, kieu sieun di juru di deket lomari. Pertama eta. Nu kadua aya soran nu sasapu. Maknya sasapu jam peuting atuh jam 8 rek naon sasapu jam 8. Pakai sapu nyere geuning. Srek, srek, srek. Wah, cantik makin angker ya penampakan. Nu katilu anu paling luar biasa. Suara delman. Puting-puting suara delman. Naon sih suara delman puting-puting coba. Jeung naon delman ka pasantren daeuh tidak boleh masuk dari di gerbang pasantren aja. Ceng ceng ceng. Jadi nyaan pa dunia gaib teh aya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maksud gaib di dia maksudna Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada alam gaib yang lain yaitu makhluk halus. Aya anu karitu teh. Teu percaya mah cobaan we. Bisa percaya, mutahayul Kang Adi tayu, cobaan we tong loba nyarita. Sapu tengah peuting. Paling disebut galau ku tetangga. Galau mah. Nah. Terus, ini untuk ibu-ibu lagi. Watarkul kumamah bidomil qafi ael kanasati fil baiti. Membiarkan rumah kotor itu mewaris kefakiran. Teu diepel, teu disapukeun, runtah pabalatak. Hati-hati ibu, eta teh mewaris kefakiran. Hati-hati. Terus, nah ini hati-hati nih. Wal masyu amamal masyayikh. Berjalan tidak menggunakan adab di depan para ulama. Hati-hati. Ulama itu siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya Pak, saya dulu waktu pesantren, seluruh santri tanpa harus diajarkan. Sudah langsung connect. Ketika datang kiai, ketika datang ulama sepuh, itu tidak ada satu orang pun yang berani berjalan. Semuanya langsung berdiri dan menundukkan kepala. Jadi kayak Pak, dulu waktu saya pesantren, lamun ayah kiai datang, itu saya langsung begini. Tah, ayah hadisnya. Jadi Pak, non namanya teh, adab di atas ilmu itu betul. Adab di atas ilmu. Pinter mah pinter, tapi teu boga adab. Ngarugikeun batur. Nu korupsi, emang eta jelema bodoh? Nu pinter teh, ngan teu boga adab. Heeh, sok gara bayangkeun. Tapi orang beradab, insya Allah berilmu. Heeh, sok. Oh, biadab. Nu korupsi teh biadab. Coba bayangkeun. Jadi ada apa hadisnya? Orang yang berjalan di depan ulama, kata Nabi, terus dia tidak menggunakan adabnya, akan Allah timpakan kefakiran untuknya. Mata tarungku, coba Pak. Punten-punten ya, punten-punten. Siswa-siswi ayeuna kumaha. Anak-anak sekarang kumaha harapan guru. Harapan ulama. Hare-hare. Ari ditegur, dilaporkan ke polisi. Oh gitu, ayo namanya bingung orang teh guru teh. Saya kan guru nih di sekolah udah lama dari 2009 saya ngajar. Dicarek, bisa jadi masalah payan, komo kolotna polisi mah. Semal balik ya pokoknya mah. Diperkarakeun kita orang teh, ada teh dicarek da orang teh guru tugas nanti selain tinggal didik tehnya melarang yang tidak baik dan sebagainya. Bingung orang teh guru kumaha. Betul tidak Bu? Bingung ayeuna mah guru teh. Mata banyak kan sekarang PGRI itu mengusulkan undang-undang perlindungan guru ayeuna sedang diajukan. Da guru ge kudu dilindungi, guru ge sarua. Geus mah gaji leutik 3 bulan sakali di penjara di ongko. Sok. Ngurus anak batur. Mohon maaf Pak, saya di Garut menyedihkan Pak. Guru honorer gajina 250.000 saat bulan. Beaskeun ke sabaraha ayeuna tuh. Dibayarna teh 3 bulan sakali deui. Begitu rendahnya Pak martabat guru di negara kita.
Matak mohon maaf negara kita susah berkahnya gara-gara naon? Karena mereka nyapirakeun guru. Dah, guru ngaji mah cukup 50.000 lah sebulan. Eta ka guru ngaji. Ngomong 50.000 sebulan, semua barokah hirup bejaan we. Awas hati-hati. Berjalan depan ulama tanpa adab, nyapirakeun guru Quran, nyapirakeun guru ngaji, hati-hati abi mangga bejaan. Ada hadisna teh. Nyepelekeun guru, hati-hati. Hidupmu tidak akan berkah. Dan anak-anakmu tidak akan berkah ilmunya. Kenapa? Karena dia menyepelekan ulama. Ulama nu mana? Ulama nu bener geus sakitu, tong banyak. Itu yuk Habibna pas sudah tong dibahas tuh kitu mah. Teangannya ulama nu soleh ge loba. Pake we adabna urang gitu. Hati-hati tah. Terus wanidaul walidaini bi ismihima. Hati-hati tah. Memanggil orang tua langsung namanya. Orang tua kita kan punya nama. Ente manggil bapak atau ibu, orang teh kakolot teh langsung ngaranna. Misalnya saha? Robert. Robert misalkan kalau orang teh Robert ngaranna teh nya Robert eta ka bapak sorangan ngomong Robert. Pakir sahirutna ngabejaan we. Memanggil orang tua tanpa adab gitu maksudna. Adab kita ke orang tua nggak ada gitu maksudnya teh. Maka Allah akan tibakan kepakiran. Wa ghaslul yadaini bitini. Nah, dia membasuh tangan dengan tanah yang lengket, letak. Kukumbah ku letak, kabayang teu? Jeung nanaonan kukumbah ku letak ku gawe deui. Ya, hati-hati tah. Terus, nah iya berkaitan jeung fikih. Wa tahawunu bis sholati. Awas. Dia sholat tanpa ilmunya mewaris kefakiran. Aya geuning tah keteranganna. Sholat gak pakai ilmunya, maka Allah akan tibakan kefakiran untuknya. Jadi penting diajar wudu, syarat wudu, nu ngabatalkeun wudu, terus bab air, pembagian air, sifat air, macam-macam air, terus syarat salat, rukun salat, sunat dina salat, ngabatalkeun anu kana salat. Eta teh harus dipelajari dan dipahami lalu diamalkan. Lamun urang salat teu make ilmuna, maka wa tahawunu bis shalah. Dia telah menyapirakan atau menyapirakan di Indonesia naon? Menyepelekan salatnya, maka Allah akan tibakan kefakiran untuknya. Terus wakhiyatatus thaubi wa huwa ala badanihi. Ngajait baju nu napel dina awak. Kabayang? Kieu contona, kancing coplok. Tah ku bapak teh kan dijahit deui, tapi masih dipakai ku bapak teh. Itu kata Nabi mewaris kefakiran. Buka heula bajuna, pasang we karek catana kancingna. Tah ieu. Anu rumasa banyak istighfar. Wa isra'ul khuruji minal masjid. Sia. Naon hartina? Wa isra'ul khuruji. Setelah sholat selesai, dia langsung tancap gas khuruju minal masjid, keluar dari masjid. Assalamualaikum. Ini tuh teu wiridan heula, teu ngadoa heula, maka Allah akan tibakan kefakiran untuknya. Awas tah. Hati-hati. Assalamualaikum gak jelang we, teu wiridan heula, teu ngadoa heula, ta eta teh wa isra'ul khuruji minal masjid. Allah akan tibakan kefakiran untuknya. Geuning Kang Adi beunghar eta jelema sakitu sok gajelang. Emang fakir teh kitu harta wae, pas sudah saya jelaskan. Fakir kesehatan, fakir ilmu, fakir keberkahan, banyak fakir-fakir yang lain. Fakir waktu, geus ya pokona mah. Rungkad jelema nu kitu mah.
Awas, keluar ti masjid likum-likum gajelang, hati-hati Anda akan Allah ancam dengan kefakiran. Jadi kudu kumaha atuh wiridan heula da moal lila atuh boga naon sih di masjid boga naon sih di imah buru-buru balik sok Persib menang kali 3-2 nya hade mana eta ngalawan Singapurnya. Pertama si David Silva ngeheden ban bola botnya kan nu kaduana saat nu pemain luar negeri teh eta lah pokoknya mah halus tah dina juri teh mah teu ngagokeun ge 2 gagal abi teh mau ka HP Pak Beni geus eleh deui wae 2-0 hoream nya ningali status dina grup Paradai sarua ge nonton Persib kabeh Paradai oge gol euy menang 3-2 Persib hedet wah bener ditepoe na YouTube bener menang 3-2 hade geus balikan deui lulusuhan balik ka imah rek naon atuh mobil geus boga imah gade budak kabeh geus kuliah geus kali rek naon atuh di imah cai panai di dieu mobil boga duit loba imah gedong rek nah tuh balik dan segala boga betul tidak wiridan sakedeung mah atuh 1 menit 2 menit mah daripada pakir engke ku Allah diancam lewat nabina ayeuna jelema teu boga rek naon di imah oge teu boga naon mobil eueuh imah ngontrak keneh dareun eueuh da teu boga duit rek naon di imah oge mending wiridan di dieu bener 1 menit 2 menit mah teu da malila urang likum-likum gajelang diancam ku kafakiran hati-hati tah enak kembali ka ibu-ibu wa tabkiru bi dzihabi ila aswaq gagancangan ka pasar tuturubun ka pasar eta teh waris fakir lain ulah ka pasar awas bukan tidak boleh ke pasar boleh tapi tuturubun nepi ka poho wiridan, nepi ka poho ngaji, nepi ka poho maca sholawat, langsung ini ke pasar. Hati-hati itu mewaris kefakiran. Ngomong mewadit loba magoning buru-buru hayang balanya. Dan menang bonus salakina di kantor. Terus wabatu firruju'i minha. Terus dia berlama-lama di dalam pasar. Indit tereh di pasarna lila naon heula sabab ulah pilih ejeng ngomongkeun batur ngagibah euceu apal teu tidinya awalna teh da biasana mah bukan tidak boleh ke pasar silakan tapi seperlunya itu atau karunya lamun kitu manu di pasar miskin kabeh cenah di pasar lain kitu maksudna utamakan dulu kewajiban baru yang lain bereskeun heula salatna bereskeun heula wiridan ngado adan saya baru ka pasar santai we ka mana tuh pasar mah moal ka mana gitu terus apalagi nah untuk ibu-ibu lagi watarkul ghuslil awani membiarkan wadah-wadah itu kotor ngaengkekeun gegeroh apa gegeroh bahasa Indonesianya menunda nyuci piring awas eta teh mengawaris fakir bejaan abdi mah lain cek abdi taya keterangan lebih kun kanumpuk geuning piring teh dina naon teh dina bak cuci piring lebih kanumpuk teh lebih kan ka bau hasem geuning eta teh mewaris kefakiran hati-hati. Lanjut, wasyira'u kasil khubzi minal fuqara. Membeli bubuk roti dari orang fakir. Bubuk roti maksudnya teh lain tepung roti. Bubuk roti teh roti anu sisina geuning. Kasih dipotongan, bubuk dikumpulkan. Nah, kita beli dari orang fakir. Itu mewaris kefakiran. Apa sih maksudnya duka begitu apa? Ngancek nabi nak kitu-kitu we geus. Ibu sok beli sok mese bubuk roti tara. Ya, saya aman berarti. Entong lah geus. Tong nanyakeun kunaon tapi kita apa cek nabi we kitu geus kitu lah. Heeh. Gitu.
Nah ini dengarkan. Anu sok ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapan Rasul kadir teh. Tiup lilinnya, tiup lilin gitu kan? Dengarkan. Wa itfa'u syiraji bin nafasi. Memadamkan lilin dengan ditiup mewaris kefakiran. Mata kulah selamat ulang tahun panjang isuk teh maot. Kok panjang umur ya isuk maot gimana teh. Awas. Memadamkan lilin dengan ditiup payan mewaris kefakiran. Apa maksudnya? Teuing teu apa. Pokoknya Nabi gitu geus tong lobananya. Gitu. Ditiup teh mewaris kefakiran. Kalau mau mah udah dikipas. Gitu. Ya anu gaduh warung dangukeun. Wal kitabatu bil qalamil maqudi. Menulis dengan pulpen yang di talian. Di warung soalnya geuning pulpen di talian. Isi leungit. Eta teh mewaris kefakiran. Teuing naon maksudna teu hafal. Awas di taliannya sifat di bang tahu di taliannya awas tapi kena mau pulpen sorangan. Udah cenah mah darurat teh keur darurat mah sakali-kali mah teu naon. Udah geus kumaha urang teh poho teu mau pulpen. Ting cek Nabi kitu-kitu enggeus tong loba protes. Terus aya cek bahasa kolot. Tong nyisiran ku sisir anu geus potong. Aya tah wal imtisyatu bimistin maksurin. Nyisir pakai sisir nu geus potong. Yang sudah pecah, yang sudah tidak utuh lagi. Eta teh mewaris kefakiran. Ye nu paling luar biasa, hati-hati. Watar kudu'ai liwalidaini. Meninggalkan doa untuk orang tua. Bapak ge kan punya orang tua yang sudah wafat almarhum, doakan tetap. Bapak lupa tidak mendoakan orang tua, Allah akan fakirkan hidup Bapak. Hati-hati. Matakna ulah likum-likum gajelang, minimal urang ngadoakeun kolot heula weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal doakan kolot. Besi rusuh urang pengen ke air, kebelet, minimal doakeun orang tua heula. Geus eta teu naon. Sabab naon? Nu tadi watar kudu'ai li walidaini kata Nabi itu mewaris kefakiran. Hati-hati. Nah ini bapak-bapak sekarang lain ibu-ibu ya mah. Bapak-bapak. Wa ta'ammumu qaidan. Memakai sorban sambil duduk. Bukan pakai sorban tadi dia. Amannya nggak ada yang pakai. Sorban dari duduk. Mewaris kefakiran. Harus gimana tuh? Sambil berdiri pakai sorban. Bukan sambil duduk. Komo sambil ngagoler. Kumaha makena hese. Ngagoler. Iya. Bapak-bapak nu make celana, dengarkan. Kalau sarung tidak termasuk. Dengarkan, bapak nu make celana. Wa taktiru huwa lain eta. Nah, wa tasarwulu qaiman. Sekali-kali mah teu naon lah. Ieu mun unggal poe hati-hati. Wa tasarwulu qaiman. Memakai celana sambil berdiri. Hayo, siapa bapak tadi pakai celana kumaha? Iya. Ayo, sia. Eta teh mewaris kefakiran. Ayo, sia kudu kumaha tah ayeuna? Geus apal hadisna. Sok. Kumaha ayeuna? Kumaha? Lamun rusuh harusnya tenan rusuh malah kali-kali rusuh tenan naon. Lamun unggal poe gitu, hati-hati. Bukan kata saya, kata Nabi mah. Mewaris kefakiran. Kudu kumaha tuh? Duduk. Geus dipake baru berdiri gitu maksudna da hese atuh bari diuk mah kudu kumaha. Maksudna teh pas makena duduk heula. Tah, ini baru berdiri teu naon. Lamun duduk kumaha da hese duduk terus mah atuh. Kitu bari nangtung. Ini teh geuning urang teh. Hati-hati.
Buat bapak-bapak bu tenang. Buat bapak-bapak ya mah. Ibu-ibu pakai celana tuh, tamun senam. Pakai celana kan sama. Ibu ke sarua. Kelejing tah, sama ibu ke. Kelejing. Terus apalagi banyaknya kategorinya. Wal bukhlu wa huwa man ussa ilmi mimma yafdulu anhu. Berikutna bakhil. Bakhil, kopet, koret, meregese, cap jahe, eta teh mawaris kepakiran, bukan mawaris kekayaan. Mawaris kepakiran tah jelema kopet teh. Nah, ini ibu-ibu tenang, ini untuk bapak-bapak lagi. Ibu-ibu nanti ingatkan suami di rumah. At-tadyiku bin nafaqati. Koret mere napakah eta teh ngawaris pakir. Bapak pelit ka istri mewaris kepakiran eta teh. Tenang bu, didukung aya nama. Ibu-ibu tah boga jimat aya nama. Bapak ingat tadi apa kata Nabi? Koret ka istri mewaris kepakiran. Sok bu pentahan aya namanya. Selaki ibu pentahan. Siapa lamun teu mere siap-siap pakir tah. Awas. Jadi ulah pedit pak karena napakoh, makan kewajiban bapak napakoh teh kan nyenapkah, betul tidak bu? Bapak koret ka istri, lain beunghar pakir jaan we gimana? Apalagi wa israfu, berlebih-lebihan dalam sesuatu, itu mawaris kepakiran. Awas ya. Kudu kumaha atuh? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatuha. Tuh, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Lebih teuing ulah, kurang teuing oge ulah. Jadi bapak ngasih nafkah ke ibu, ya nafkah yang cukup. Lebih teuing ulah, kurang oge ulah. Kopet oge ulah, naon sabab mewaris kefakiran. Gitu kata Nabi, khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Lanjut sebagai closing ya, sebelum ada pertanyaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqu sayyi'u yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Kata Nabi, budi pekerti yang jelek, akhlak yang tidak baik, koret ka istri, koret dina napakah, tidak mendoakan orang tua, terus sholat terburu-buru dia keluar dari masjid padahal belum wiridan, maka yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Maka keburukan itu merusak amal baiknya, seperti cuka yang merusak madu. Madu itu rusak, kandungannya menjadi hancur karena cuka. Nah, amal baik kita itu bisa rusak gara-gara apa? Gara-gara yang tadi saya sebutkan. Yang paling umum deh, sholat terburu-buru tanpa ilmu. Itu merusak amal. Amal kita rusak yang lainnya. Amal sedekahnya rusak, amal baca Qur'annya rusak, amal amal-amal yang ikut rusak. Karena dia sholat tidak menggunakan ilmunya dan terburu-buru. Sambil kesimpulan ya. Yang kedua, terburu-buru keluar dari masjid. Tidak zikir dulu, tidak mendoakan orang tua dulu. Maka dia termasuk budi pekerti yang tidak baik. Maka rusaklah amal-amal baiknya. Terus yang ketiga, meninggalkan secara sengaja, tidak mendoakan orang tua. Itu hati-hati. Amal kebaikan yang lain pun akan rusak. Gitu ya. Apalagi terburu-buru pergi ke pasar sehingga dia melupakan kewajiban yang lain di rumah. Hati-hati ibu, itu bisa merusak amal baik ibu. Itunya hati-hati. Jadi
Jadi dari sekian belas poin yang tadi, kalau disimpulkan mah eta. Kita ambil kesimpulan deh. Sesuatu yang merusak amal baik adalah amal kejelekan. Dan bisa mewaris kefakiran. Di antaranya yang paling umum. Satu, terburu-buru dalam sholat dan tidak menggunakan ilmu. Yang kedua, tidak berzikir dulu setelah sholat meskipun singkat zikirnya, langsung pulang. Tiga, tidak mendoakan orang tua, meninggalkan mendoakan orang tua. Hati-hati. Itu bisa merusak kebaikan bapak dan ibu. Yang keempat, ketika rumah kotor maka bersihkan. Ketika ada wadah-wadah piring-piring yang kotor segera selesaikan, bersihkan. Tapi jangan malam-malam kata Nabi, karena itu tidak boleh karena mewaris kefakiran. Dan yang terakhir, perkara yang paling baik adalah perkara yang tengah-tengah, jangan berlebihan dan jangan kurang, pas tengah-tengah. Barangkali dari ibu ada yang mau ditanyakan? Dari bapak-bapak? Pas? Nah, maka tinggalkanlah itunya. Dan yang terakhir, sebagai closingnya, a'darus sholah yang kedua, an-nisyanu ilam yansha antaksirin, yaitu lupa. Tadi mah kan meninggalkan sholat karena tertidur. Ini mah karena lupa, asli benar-benar lupa. Maka itu tidak berdosa. Tadi kata Nabi kan, tidak berdosa orang yang benar-benar lupa, tidak melaksanakan sholatnya. Mengkodoknya kapan? Tadi ya, ketika misalkan ada waktu silakan langsung kodok. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, takut ini itu, maka nanti dikodonya setelah hajatnya selesai. Nah itu ya, ada sholat cuma dua, yaitu karena tidur dan lupa. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kifat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.